Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Persib, Persebaya, Dewa United, Persija, Bali United, dan PSM, 6 klub yang diprediksi akan berjuang memperebutkan gelar Liga Super Indonesia musim depan. Persib menjadi tim teratas yang diprediksi akan tetap mempertahankan gelar juara yang mereka raih 2 kali secara beruntun back to back pada musim lalu dan musim sebelumnya. Dan musim depan Persib masih diprediksi akan menjadi kandidat terkuat bersama 6 klub yang saya sebut tadi. Kira-kira seperti apa kekuatan klub 6 klub tersebut? Nah, kita mulai dari Persib Bandung ya. Persib Bandung ini pelatihnya tetap ya Bojan Hodak yang kita ketahui tim yang mencatatkan sejarah membawa Persib Bandung juara back to back 2 kali secara beruntun. Ini cukup luar biasa karena memang sebelumnya sangat sulit terjadi di Indonesia yang memang saya katakan yang menjadi juara Liga Indonesia itu sangat random sekali ya, berubah-ubah, tidak ada tim yang konsisten seperti misal Liga Spanyol, seperti misal Liga Super Malaysia. Akan tetapi Persib Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak mampu membungkam semua kerendeman yang selama ini terjadi ya. Persib masih menjadi yang terkuat, yang terdepan, mengisi pos pertama yang diprediksi akan mempertahankan gelar Liga Super Indonesia karena berganti ya dari Liga 1 menjadi Liga Super Indonesia oleh PT LIB, Liga Indonesia. Secara kekuatan Persib Bandung ini sudah mulai melakukan manuver-manuver transfer. Meskipun memang seperti kita ketahui Persib ini kehilangan seluruh pemain asingnya yang musim lalu mengantarkan mereka juara. Tirandel Pino, Ciro Alves, kemudian Nick Kuiper, semuanya pergi meninggalkan Persib Bandung, tidak ada satupun yang tersisa. Akan tetapi Bojan Hodak ini sudah melakukan rekrutmen beberapa pemain asing yang mereka datangkan yang sudah bermain di Piala Presiden, yang banyak beberapa yang sudah tampil menjanjikan baik dari posisi bek tengah, kemudian posisi gelandang sampai posisi striker, semuanya sudah terisi yang memang secara kualitas pemain asing berdasarkan kabar informasi dari Pundit ini memang betul-betul pemain yang berkualitas. Kita taruh contoh di posisi gelandang ada William Marsilio yang sudah musim lalu bersinar bersama Arema FC. Ditambah selain rekrutmen pemain asing juga Persib Bandung mendatangkan beberapa pemain lokal yang kelas timnas Indonesia. Sadil Ramdhani, kemudian Dewangga, Hamra Hehanusa. Ini sudah resmi membela Persib Bandung yang memang kita ketahui Dewangga, Sadil ini adalah pemain kelas atas. Maka tidak heran ketika kemudian Persib Bandung meskipun ditinggal seluruh pemain asingnya ini masih menjadi kandidat terkuat karena memang pelatihnya Bojan Hodak ini sudah membuktikan ya 2 kali beruntun membawa Persib Bandung menjadi juara ya. Nah, kemudian yang kedua ada Persebaya, Eduardo Perez, pelatih anyar mereka. Kenapa kemudian Persebaya ini juga masuk kandidat juara? Karena Persebaya ini rata-rata pemainnya adalah pemain yang bermain membela Persebaya musim lalu. Jadi hampir 80% pemainnya adalah pemain lama, sehingga Persebaya secara kekompakan, chemistry ini sudah terjalin cukup bagus ya, meskipun memang ada beberapa pergantian. Contoh Bruno Moreira, kapten mereka ini masih dipertahankan. Kemudian ditambah datangnya beberapa misalkan Rahmat Irianto. Kemudian dengan beberapa pemain lainnya yang memperkuat Persebaya yang didatangkan musim ini rata-rata kualitasnya cukup jempolan ya. Dan Persebaya sudah membuktikan saat dia tur pramusim di Liga Australia, mereka mampu mengalahkan tim Australia. Ini cukup mengejutkan ya. Persebaya meskipun ya yang dilawan bukan dari liga atas Liga Super Australia, akan tetapi
secara permainan kalau kita melihat pertandingannya memang Persebaya ini cukup baik ya. Eduardo Perez memadukan beberapa pemain muda banyak yang menonjol di sana. Karena memang kita ketahui Persebaya adalah gudangnya pemain muda yang rata-rata dipanggil ke timnas Indonesia. Hernando Ari juga masih di sana ya. Kemudian Koko Ari, back mereka didatangkan kembali ya. Ini Persebaya memang secara persiapan ini memang tidak salah ketika kemudian Persebaya ini dianggap menjadi salah satu kandidat juara musim depan ya. Karena musim lalu Persebaya juga masuk 4 besar ya, dengan pemain yang memang rata-rata masih yang membela Persebaya musim lalu ya. Jadi memang perubahannya cukup sedikit. Nah, yang ketiga Dewa United. Nah, ini yang paling cukup mencuri perhatian ya. Dewa United musim lalu adalah runner up di bawah Persib Bandung, sehingga musim depan saya rasa Dewa United ini berambisi untuk menggeser Persib Bandung untuk memperebutkan juara Liga Super Indonesia. Ini terbukti dengan beberapa pemain yang mereka datangkan. Pemain Persib Bandung, pemain andalan Kuiper, back andalan Bojan Hodak ini direkrut Dewa United, yang memang kita ketahui Kuiper 6 tahun membela Persib Bandung, andalan pelatih Bojan Hodak di lini belakang. Kemudian ada Lili Pali. Ada yang terbaru paling mengejutkan adalah Rafael Strike yang didatangkan. Ditambah memang beberapa pemain mereka yang musim lalu memang tampil menonjol. Ada Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, ini yang pemain tim nasional Indonesia. Ada Masidoro, gelandang yang tampil cukup mencar musim lalu. Dan striker top skor Liga 1 musim lalu Alex Martin ini juga masih dipertahankan. Sehingga Dewa United ini saya rasa tim yang cukup solid, cukup konsisten dibandingkan tim lainnya ya. Pemain yang mereka miliki ini kelas semua. Pemain berlebar timnas Indonesia, bertabur bintang. Di posisi kiper juga kita ketahui, di posisi bek tengah seperti yang saya katakan, gelandang sampai striker, ini memang Dewa United ini cukup kelas. Yang paling mengejutkan ini adalah Lili Pali dan Rafael Strike. Dan Lili Pali sudah menunjukkan kelasnya ya ketika dimainkan di Piala Presiden, berhasil mencetak gol. Usia hanyalah angka bagi Lili Pali. Nah, kemudian yang keempat adalah Persija Jakarta, yang kita ketahui juga banyak kejutan di bursa transfer kali ini. Jordi Amat berhasil mereka datangkan, yang mungkin akan diduetkan bersama Hansa Muyama Pranata dan beberapa pemain lainnya yang dimiliki Persija. Dan Persija juga masih diperkuat oleh beberapa pemain yang mereka andalkan musim lalu. Dan yang paling mengejutkan seperti yang saya katakan di awal, Jordi Amat ini adalah yang mungkin akan, dengan pengalamannya dia bermain di Liga Inggris, kemudian di Liga Spanyol, di Liga Belgia, dan terakhir di Liga Super Malaysia, ini cukup menguntungkan bagi Persija Jakarta ya, karena Persija Jakarta adalah salah satu tim yang cukup konsisten juga ya musim lalu. Ditambah kombinasi dengan beberapa pemain muda yang mereka miliki, dengan pelatih baru yang di Liga Indonesia sudah tidak asing, Marcio Sosa, yang beberapa musim lalu menukangi Madura United, dan beberapa pemain Madura United yang menjadi andalan dari coach Marcio Sosa ini juga didatangkan. Yang kelima ada Bali United, yang juga sangat menggemarkan karena kita tahu Bali United ini sudah 3 musim ya tidak merengkuh juara, karena beberapa musim lalu Bali United 2 kali juga beruntun di bawah asuhan Kucura ya, Stefano Kucura. Ini juga menjadi langganan juara ya. Dan musim depan mereka berbenah setelah musim lalu tampil mengecewakan, mendatangkan pelatih dari Eredivisie. Jadi tidak heran ketika Bali United dikatakan banyak mendatangkan beberapa pemain dari Eredivisie, dari Liga Belanda, karena pelatihnya mantan pelatih Zole kalau nggak salah ya. Jadi betul-betul berbenah Bali United, mungkin belajar dari musim lalu. Karena memang beberapa musim terakhir sebelumnya memang
Bali United ini memang tim papan atas yang menjadi juara. Jadi tidak heran ketika kemudian juga masuk kandidat juara, karena pelatih yang mereka datangkan adalah pelatih dari Eredivisie langsung, pelatih yang seperti yang saya katakan menukangi Zule musim lalu ya. Dan yang terakhir ada tim dari Sulawesi, PSM Makassar, yang juga tidak bisa ditinggalkan karena masih dilatih oleh Bernardo Tavares. Yang kita ketahui Bernardo Tavares musim 2022-2023 bisa mengantarkan PSM Makassar menjadi juara Liga 1 atau Liga Indonesia dengan skuad yang mereka miliki. Meskipun hilangnya William Pluim memang berpengaruh terhadap penampilan PSM Makassar, tapi PSM Makassar sudah banyak berbenah ya, banyak mendatangkan beberapa pemain untuk memang membela mereka musim lalu, memperkuat mereka musim depan ya. Kita tahu Yuran Fernandes juga masih ada di sana, sang kapten yang cukup berpengalaman, ditambah dengan Muhammad Arfan, kapten mereka, Rashid Bakri juga kemungkinan di sana ya. Kipernya Reza Pratama juga di sana. Saya rasa PSM Makassar ini memang tidak bisa ditinggalkan dari prediksi yang akan menjadi juara Liga Super Indonesia musim depan, karena memang kita ketahui pelatih yang mereka miliki ini sudah sangat berpengalaman dari tahun 2022 sampai sekarang, dan pemain yang mereka miliki juga rata-rata adalah pemain yang membela timnas Indonesia. Memang PSM Makassar ini juga adalah tim yang melahirkan pemain nasional, pemain tim nasional Indonesia. Kita tahu beberapa musim lalu ada Asnawi Mangkualam Bahar yang dibesarkan mereka, dan banyak lagi, tidak bisa disebut satu persatu ya. Nah, itu adalah 6 tim yang diprediksi akan memperebutkan Liga Super Indonesia musim depan. Meskipun di luar 6 tim bisa saja kita tahu seperti Maluku United, Arema FC, Madura United bisa saja memberikan kejutan-kejutan yang mungkin di luar prediksi yang saya sebut di awal. Tapi memang secara persiapan yang matang, mungkin kalau prediksi saya adalah 6 tim yang saya sebut tadi ya. Persib Bandung, Persebaya, kemudian Dewa United, Persija, Bali United, dan PSM Makassar yang kemungkinan besar kalau prediksi saya yang akan memperebutkan juara Liga Super musim depan. Kalau ada pendapat lain dari teman-teman di luar sana, tulis di kolom komentar kira-kira siapa prediksi teman-teman. Bravo Liga Indonesia.